Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan para malaikatnya mendoakan rahmat untuk orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Tabarani, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Betapa besar nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan puasa, maka makanan yang disantap sebelumnya yang disebut sahur itu pun berpahala bagi umat ini. Banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan dan pahala makan sahur. Allamah Aini rahmatullah alaih, penulis syarah Sahih Bukhari, telah meriwayatkan fadilah sahur dari 17 orang sahabat. Semua ulama bersepakat bahawa makan sahur adalah sunnah. Namun banyak orang yang tidak mendapat pahala yang besar ini karena kemalasan mereka. Ada sebagian orang yang setelah salat tarawih langsung makan sebagai pengganti sahur, kemudian tidur. Mereka kehilangan pahala sahur yang sebenarnya. Secara bahasa, seperti di dalam kamus, sahur artinya makan menjelang fajar. Sebagian ulama mengatakan bahawa waktu sahur dimulai setelah lewat tengah malam. Menurut Syekh Az-Zamarkashi rahmatullah alaih, penyusun kitab Al-Kashaf, malam terbagi menjadi 6 bagian dan 1/6 yang terakhir adalah waktu sahur. Dengan demikian, jika sejak matahari terbenam sampai fajar terdiri dari 12 jam, maka 2 jam terakhir adalah waktu sahur. Hendaknya diingat, makan sahur di akhir waktu adalah lebih utama, dengan syarat jangan terlalu akhir sehingga menyebabkan keraguan-keraguan dalam berpuasa. Banyak hadis yang menyatakan tentang keutamaan sahur. Baginda Nabi SAW bersabda, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah kita makan sahur, sedangkan mereka tidak. Beliau juga bersabda, selalu bersahurlah, karena di dalamnya terdapat keberkahan. Riwayat lain menyebutkan terdapat keberkahan dalam 3 hal. Yang pertama dalam berjamaah, yang kedua dalam sarit, yaitu roti yang dicampur dengan kuah daging, dan yang ketiga dalam makan sahur. Dalam hadis ini, kata jamaah maksudnya adalah umum, sehingga dapat kita simpulkan bahawa jamaah tersebut meliputi salat berjamaah dan semua amal saleh yang dikerjakan secara berjamaah. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada orang yang berjamaah. Sedangkan sarid adalah roti yang dimasukkan ke dalam kuah daging yang merupakan makanan yang sangat lezat. Hal ketiga yang disebutkan di dalam hadis ini adalah sahur. Apabila baginda Rasulullah SAW mengundang para sahabatnya untuk makan sahur bersama, beliau bersabda, marilah makan makanan yang berkah ini bersamaku. Sebuah hadis mengatakan, makan sahurlah agar kamu kuat dalam berpuasa. Tidurlah siang hari untuk membantumu bangun dan beribadah akhir malam. Sayyidina Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu meriwayatkan, seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika aku berkunjung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau sedang makan sahur. Lalu beliau bersabda, inilah perkara yang penuh berkah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepadamu.
jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Dalam beberapa riwayat yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menganjurkan agar kita selalu bersahur, sehingga beliau bersabda, apabila tidak ada makanan, bersahurlah meskipun hanya dengan sebiji kurma ataupun seteguk air. Oleh karena itu, orang yang berpuasa hendaknya bersungguh-sungguh dalam meraih keutamaan dan pahala sahur untuk kenyamanan dan manfaat dirinya sendiri, serta untuk mendapatkan pahala dengan mudah dan menyenangkan. Meskipun begitu, kesederhanaan amatlah penting dalam segala perkara, sebab terlalu lebih atau terlalu kurang itu membawa bahaya. Demikian juga dalam sahur, hendaknya jangan makan terlalu sedikit sampai melemahkan ibadah, dan jangan makan terlalu banyak hingga sering sendawa sepanjang hari. Banyak hadis yang melarang makan berlebihan. Banyak hadis yang mengisyaratkan untuk makan sahur, walaupun hanya dengan sebiji kurma ataupun seteguk air. Dalam syarah Bukhari, Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih mengemukakan beberapa alasan tentang keberkahan sahur. Di antaranya adalah, yang pertama, dengan makan sahur berarti kita telah menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan makan sahur kita membedakan diri kita dengan ahli kitab. Kita diperintahkan agar berbeda dengan mereka dalam segala hal. Yang ketiga, makan sahur menambah kekuatan beribadah. Yang keempat, makan sahur meningkatkan kelapangan hati dalam beribadah. Yang kelima, makan sahur membantu menghilangkan kemarahan dan tabiat buruk yang biasa timbul karena terlalu lapar. Yang keenam, waktu sahur adalah saat yang baik untuk membantu tetangga fakir miskin yang datang meminta bantuan. Yang ketujuh, waktu sahur adalah saat-saat dikabulkan doa kita. Yang kedelapan, dengan keberkahan makan sahur, kita mendapatkan taufik untuk berdoa. Yang kesembilan, dengan keberkahan makan sahur, kita mendapatkan taufik untuk berzikir. InsyaAllah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa keberkahan daripada sahur. Maka alangkah baiknya apabila kita tidak meninggalkan sahur. Semoga ini bisa membantu sahabat-sahabat semuanya untuk lebih giat dan semangat dalam membangun sahur. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah penjelasan singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.